Nanti tahu-tahu ada orang lagi ngopi di pidato ya disiram kopi nanti. Demi kejayaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sobat santri sekalian, kembali lagi bersama kami di Tebu Ireng Online, media informasi pesantren. Dan kali ini kita sekedar berbincang dengan bersama 3 organisasi yang sangat bergengsi di pesantren Tebu Ireng. Ada Kuda Ireng, ada Kubah Ireng, dan yang terakhir ada Kopi Ireng. Penasaran bagaimana dan apa saja kegiatan serta apa itu 3 organisasi tersebut? Kita langsung mendatangkan 3 narasumber yang berasal dari 3 organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita berbincang ke sini, Ustadz, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya lebih akrab dengan teman-teman sobat santri di media sosial gitu. Mulai dari Ustadz Mustafa. Oke. Apa saja? Perkenalan formal aja. Oh, iya. Saya bernama Ali Mustafa dari Sidoarjo. Ini masuk di Tebu Ireng mulai tahun 2005-2006 sampai sekarang ini. Dan beliau juga termasuk pendiri Kuda Ireng. Ustaz. Tahun 2008. Tahun 2008. Bulan Desember waktu itu. Desember. Baik. Kemudian ada dari Kubah Ireng, ada Ustadz Hilmi. Iya. Saya Hilmi Muhammad. Aslinya dari Kediri. Dan Di Tebu Ireng. Mulai dari dulu SMA masuk tahun 2006 sampai 2009. Alhamdulillah lulus. Iya. Dan sampai sekarang. Sekarang. Oke. Nah, yang ketiga ada Ustadz Dani. Nama lengkapnya Ahmad Azmi Asantudoni. Ini juga alumni Tebu Ireng juga, alhamdulillah. Mungkin saya paling junior di sini. Baik. Berbicara lebih lanjut ya, kita mulai masuk kepada 3 organisasi tersebut. Ini sebelumnya kan teman-teman juga ingin tahu sebenarnya apa sih Kuda Ireng, Kopi Ireng, sama Kubah Ireng gitu. Mungkin dari Ustadz Mustafa bisa menjelaskan terlebih dahulu gitu. Oke. Jadi Kuda Ireng itu aslinya suatu organisasi ekstra di dalam naungan pesantren Tebu Ireng. Jadi waktu itu tahun 2008 mulai dibentuk bermacam-macam ekstra. Ada ekstra Banjari, Kiroa, Pidato. Nah, di bagian ekstra Pidato ini ingin mencari nama yang sekiranya orang terdengar nama itu membuat penasaran. Di Kuda Ireng itu 2 kumpulan bahasa. Kudanya bahasa Indonesia, Irengnya bahasa Jawa gitu. Jadi ketika mendengar Kuda Ireng seakan-akan seperti organisasi silat atau bagaimana ya. Ternyata itu adalah singkatan dari kumpulan dai Tebu Ireng. Jadi itulah yang membuat orang penasaran dan mungkin bisa ingin tahu lebih mendalam apa arti dari Kuda Ireng itu. Ya. Nah, itu. Dan memang dari awal itu bisa diceritakan gitu Ustadz, sejarah berdirinya Kuda Ireng gitu. Ya. Jadi awal itu tahun 2008 sebuah ekstra. Di acara ya hanya sekedar latihan. Nah, akhirnya kita sama teman-teman itu membuat inovasi baru. Gimana supaya organisasi ini bukan hanya sekedar monoton latihan terus. Oleh karena itu butuhlah yang namanya inovasi. Nah, memang kita membuat gebrakan inovasi itu memang suatu tantangan berat lah. Tapi jika tidak kita laksanakan ya organisasi itu akan menjadi monoton. Baik. Hanya kita buat program kerja dalam agenda setahun itu. Mulai dari latihan,
kita jangka 3 bulan kita latih di sini. Kemudian ada juga program kerja yaitu pendalaman mental, gemblengan mental yang kita adakan tiap tahun di Malang selama 2 hari. Habis itu ada juga festival dai. Festival dai. Ya, karena kita kepingin organisasi ini bukan hanya dirasakan oleh internal saja, gimana caranya yang dari eksternal itu bisa merasakan manfaat dari organisasi ini. Hanya waktu itu kita ngadakan festival mulai tingkat Jawa Timur 3 kali, terus kita naikkan tingkat Jawa Bali juga 3 kali, terus kita naikkan lagi ke tingkat nasional 3 kali. 3 kali. Nah, habis itu anak-anak kita kasih juga ada kenaikan. Nah, kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat. Iya, ada kenaikan tingkat dari tingkat 1, tingkat 2 sampai ke tingkat 3. Oh, berarti di kuda ireng itu sendiri juga ada tingkat-tingkatan, ada kelas-kelasnya gitu. Jadi nggak anak datang langsung kita ajari pidato, enggak. Oh, iya. Iya. Menarik. Nah, jadi kita ajari satu ya, yang penting dia mentalnya sudah bagus, latihan MC, sambutan, terus sama dasar-dasar pidato. Ini menarik Ustadz yang tentang tingkat ini ya, karena biasanya kalau di kelas-kelas public speaking seperti itu kan, ya kita masuk itu kadang langsung diajari ngomong, langsung diajari gini. Lah, boleh di-spill sedikit gitu Ustadz tentang tingkat 1 itu isinya apa, itu. tingkat 2. Yang pertama kita membuat inovasi, kita nggak pernah ngadakan latihan di tempat ruangan. Karena itu membuat anak itu bosan lah, tiap hari ketemu ruangan yang kotak terus ya. Kita cari ruangan yang bulat atau yang bagaimana. Jadi membuat suasana anak itu lebih happy, lebih senang. Itu kita ada tingkat 1 yaitu dasar-dasar MC. Kemudian sambutan, ketika dia dijadikan ketua panitia atau apa kan perlu itu. Habis itu dasar-dasar pidato. Nanti ada ujian kenaikan tingkat, naik ke tingkat 2 yaitu pendalaman pidato. Terus di tingkat 2 itu juga kita ajari trik-trik dalam perlombaan. Nah, itu mulai kita terjunkan tuh event-event perlombaan. Dan kita ajari juga gimana anak yang dulunya itu hanya bisa baca, tampil, sekarang dia dituntut untuk bisa membuat materi sendiri. Nah, jadi anak-anak juga kita belajar dakwanya Bil Kolam juga berjalan, Bil Mapol juga berjalan, nah terus Bil Halia juga kita berjalan. Nanti berusaha tiga-tiganya berjalan, karena kadang ada pinter ngomong tapi nggak bisa nulis, ya. Atau sebaliknya pinter nulis nggak bisa ngomong, kan banyak. Nah, ini kita terapkan tuh. Kemudian ada tingkat 3 juga ada ujiannya, nanti anak-anak kita pelajari dasar-dasar seperti khutbah, terus dia mulai kita ajari seperti ceramah yang tampilnya durasinya agak lama. Kalau kultum 7 menit ya, ini kita ajari paling tidak ya 30 menit, ya, kita latih seperti itu. Itu kalau tingkat. Nah, setelah kenaikan tingkat kita juga ada kegiatan yaitu wisuda. Wisuda anak-anak yang sudah menjadi pengurus di tahun itu. Habis dia mengabdikan, ngajar selama 1 tahun, ngurusi organisasi 1 tahun, itu kita wisuda. Berarti ada ijazahnya juga berarti? Ada kerannya apa Gus? Sarjana apa? Ada SKI, sarjana kuda ireng. Iya, ada wisudanya. Itu ya bentuk itulah terima kasih dari kami terhadap anak-anak yang sudah mengabdikan selama 1 tahun. Jadi kita berusaha tidak mengambil guru dari luar. Jadi ya kita mengajarkan produk lokal lah. Iya. Berarti anak itu dilatih untuk menjadi pelatih. Iya. Itu kan juga bisa meminim anggaran juga. Nanti ngajari anak segitu banyaknya kita manggil dari guru kan. Iya. Dan nanti juga karakter, kultur, ciri khas kuda ireng itu nggak sampai pudar.
Jadi ketika kita manggil guru dari luar yang nggak tahu eksistensi dari kuda ireng sendiri, nanti kan juga bahaya gitu. Iya, Kultur anak-anak kan nanti bisa berbeda lah. Benar. Antara- Oh iya, sekedar info ya teman-teman sekalian, bahwasanya di kuda ireng ini itu bahkan ada yang tembus di tingkat banyak sekali ya Iya. Ustadz, yang tembus perlombaan di tingkat nasional, dan tidak sedikit juga yang kadang itu sudah masuk ke layar TV gitu. Itu luar biasa dari kuda ireng ini. Dan selanjutnya ada yang menarik sebenarnya Ustadz. Saya dapat kabar atau info bahwasanya kadang itu latihan di kuda ireng itu sampai di tempat rame, kita ngomong teriak di tempat rame gitu. Iya. Ada yang sampai masuk bis peziarah kita masukin terus kita ngomong. Itu gimana? Mungkin Ustadz Dani bisa menjelaskan. Eh, mungkin di acara seperti itu biasanya kita buat media buat teman-teman ketika kenaikan. Kenaikan. Kenaikan tingkat. Salah satunya yang paling kelihatan lah. Iya. Dan itu biasanya contoh di hadapan teman-teman santri sendiri pun itu biasanya ditaruh di kantin. Enak-enak makan langsung diceramain. Teman-teman juga Iya, tempat rame. Iya. Tengah-tengah berziarah. Tempat ziarah ya. Untung yang makannya agak kesel. Soalnya saya dulu waktu kuliah di Mahat Ali semester awal itu sempat ikut kuda ireng juga. Dan waktu kenaikan itu ya sama pelatih sama seniornya. Kebetulan pelatihnya Ustadz Dani dulu. Yang nyuruh, ayo pergi ke bis ziarah. Coba kamu ziarah. Di sana itu langsung ceramah itu. Ya kayak orasi itu. Dan- Tapi ini juga gini, ini yang diterapkan di sini kan mental. Tapi ketika pulang gak gitu. Nanti tahu-tahu ada orang lagi ngopi di pidato ya disiram kopi nanti. Ya itu tadi kita sedikit tentang kuda ireng ya teman-teman. Kita beranjak ke salah satu organisasi selanjutnya, ada Kubah Ireng Kubah Ireng. bersama Ustadz Hilmi, pembina di Kubah Iya, Ireng. iya. Mungkin Ustadz Hilmi bisa diceritakan sedikit sejarah bagaimana atau apa yang melatar belakangi berdirinya Kubah Ireng ini. Dulu sebelum ada Kubah Ireng, nah itu banyak sekali santri-santri, teman-teman santri itu yang bisa main banjari. Banjari. Artinya dulinan banjari di depan kamar-kamar, yang jero kamar-kamar. Tapi nggak sampai ke kamar mandi lah. Di kamarnya, akhirnya terus ada salah satu dari senior anak-anak kelas 3 Aliyah. Nah, itu laporan ke Ustadz Ali Mustafa. Ustadz, ini gimana? Ini kok kelihatannya banyak sekali teman-teman santri yang bisa main banjari, tapi kok belum ada wadahnya. Tuh. Akhirnya terus mereka berkumpul semua dari semua unit, dari SMA, Aliyah, terus SMP, Sanawiyah, dan semuanya berkumpul akhirnya bersepakat untuk latihan bersama. Intinya membentuk latihan bersama. Dan bersama akhirnya terus. Nah, ketika sudah berkumpul semua, nah kemudian anak-anak rundingan, akhirnya rundingan ini terus bagaimana ini, namanya apa ini. Nah kemudian ada salah satu yang nyeletuk, gimana kalau ban ireng. Awalnya dulu Ban Ireng. ban ireng apa kepanjangannya? Banjari Tebu Ireng. Saya kalau ban itu saya pikir-pikir lagi, ban itu filosofinya, ban itu gelending. Pokoknya dibawa terus. Bannya dibawa terus. Iya lah, itu bannya nggak kempes, mandek berhenti, saya bilang gitu. Akhirnya terus ya dari yang senior akhirnya terus perundingan lagi, akhirnya terus ketemulah Kubah Ireng itu. Kubah sendiri. Ireng. Kubah Ireng berawal dari, ya filosofinya kubah kan di atas dan Ya. kelihatan menarik lah. Iya. Nah, ireng sendiri kan diambil dari kata tebu ireng itu. Biasanya kubah hijau ya, ini kubah Tapi ya kiblatnya aslinya ya kubah hijau itu. Tapi berhubung kita di tebu ireng bukan di tebu hijau, nah itu. Ya, akhirnya ya Kubah Ireng. Kubah Ireng. Kalau ini Ustadz,
kan kesehariannya itu ada latihan dan lain sebagainya itu biasanya teman-teman kalau di Tebu Ireng itu malam ini ya Ustaz, malam Selasa ya? Malam latihan? Selasa dan malam Jumat. Malam Selasa dan malam Jumat. Yang membuat pondok itu geger biasanya itu suara banjarinya gitu Ustaz. Iya. Ada yang menarik, menurut saya ada yang menarik dari latihannya itu. Kan sampai 20 orang megang banjarian, Iya. dipukul bareng-bareng itu kalau yang dengar itu pasti ada konser apa gitu kan. Ternyata latihan kuda ireng gitu. Latihan kubah ireng gitu. Iya. Lah, untuk teman-teman santri itu sendiri Ustaz, metode latihannya itu seperti apa? Jadi kita kan latihannya dalam 1 minggu itu 2 kali. 2 kali ada di malam Jumat sama malam Selasa. Di malam Jumat itu yang khusus yang bagi pemula-pemula. Artinya yang mulai dari awal dari nol. Banjari itu apa? Ya, ada yang belum tahu banjari itu apa. Terus nabuhnya gimana, mukulnya gimana, terus dan lain sebagainya. Pokoknya yang dari nol itu yang kelas 1, mulai kelas 1, meskipun yang kelas 2 kadang juga ikut di malam Jumat karena masih belum lancar. Nah, untuk melancarkan di malam Jumat itu. Kemudian untuk yang sudah bisa atau yang sudah lancar, nah itu kita latihannya di malam Selasa. Malam Selasa. Di malam Selasa kita latihan bersama. Dan nah malam Selasa ini adalah hasil dari yang malam Jumat tadi. Karena kita sudah malam Jumatnya kan sudah karena gini, tabuhan atau pukulan itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Maksudnya dari variasinya berbeda-beda. Nah, di malam Jumat itu kita seragamkan semua. Yang dulunya sudah bisa main banjari, ketika masuk malam Jumat itu tabuhannya dikurangi 1 ketukan umpamanya kayak gitu. Jadi semuanya akhirnya bisa seragam. Nah, ketika sudah seragam akhirnya ditaruh di malam Selasanya, jadi kan enak, sudah bisa menyatu semua. Iya, iya, iya. Oh, berarti latihannya itu malam Jumat, show up-nya itu malam Selasa gitu ya. Kalau untuk ini Ustaz, biasanya di Kubah Ireng ini teman-teman Banjari ini kan yang paling laris juga ya di masyarakat ya. Terkait kalau ada undangan dan lain sebagainya tampil ya itulah. Itu bagaimana itu kalau sistemnya itu teman-teman yang tampil? Ya kalau yang tampil itu biasanya kita diambilkan dari, kalau undangan untuk yang keluar biasanya kita ambilkan dari yang senior-senior atau yang sudah kuliah-kuliah. Kalau yang sudah kuliah kan sudah minimal kan tidak meninggalkan ngaji. Ya, kalau ngajinya kan sudah lulus semua lah. Ya. Nah kalau untuk undangan acara-acara pondok kayak orda dan lain sebagainya kan biasanya di hari libur dan di hari-hari yang dimana anak-anak itu sudah tidak sekolah atau tidak masuk ke pelajaran. Nah, itu biasanya kita gabungkan seperti pada waktu acara Maulid Nabi atau acara penutupan festival Dai, itu biasanya kita tampilkan semua dan kita ambilkan dari beberapa unit sampai 60 peserta. Biasanya sampai 60 yang naik panggung itu 60 peserta nabuh Banjari vokal sebagainya. Vokalnya 10. Nah, nanti yang nabuh anak 50. Wah. Luar biasa. Bisa disaksikan lah nanti tanggal 16 Februari. Tanggal 16 ya. Ya nanti kita bicara tentang itu juga nanti ya Ustaz. Iya. Ya. Nah, itu diambilkan dari perwakilan dari beberapa unit tadi. Dan mungkin kita masuk ke organisasi ketiga itu ada Kopi Ireng. Di sini yang juga menjadi penggerak volunteernya itu juga salah satunya Ustadz Ali Mustafa nih Ustadz. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz itu tentang sejarahnya. Yang kebetulan ya kalau di sini yang khusus anak Kopi Ireng kayaknya belum sempat untuk datang. Ya, untuk Kopi Ireng ini aslinya saya sama sekali itu tidak ada lafaz di kameramen lah. Nah, apalagi dalam hal persyutingan saya nggak ahli di situ. Cuma waktu itu saya senang ngurusi untuk organisasi. Nah, anak-anak ini wadul lah, bahasa Indonesia wadul apa itu?
bercerita lah, Curhat. curhat. Ini gimana ini? Dai sudah ada wadahnya, kemudian Banjari sudah ada wadahnya. Anak-anak ini kepingin bagian kameramen ini juga harus ada wadahnya gitu. Iya, Nah, ketika ada anak-anak yang punya bakat seperti itu, saya tambah senang gitu. Tambah senang untuk mengembangkan bakat itu. Jika tidak ada wadahnya ya percuma gitu. Hanya kita ngobrol sama teman-teman, apa ini namanya? Waktu itu ada yang ingin cover ireng, terus Cover ireng. cuma kurang menarik lah. Iya. Akhirnya kita coba kita buat kopi ini saja. Ini kan juga kopi kan juga pecintanya anak-anak muda gitu. Nah, yang di mana Ini rata-rata yang itu kopinya ini. Sebut dulu lah, sebut dulu. Silakan. Ayo, kopi putih Gus. Bismillah. Oh, Gus Dani poso. Alhamdulillah. Enggak, karena kemarin kan MU habis menang. Menang. Bancaan. Salam 21 Bang. Lah, habis itu yang di mana di luar itu yang namanya kopi ya minuman gitu. Nah, kita ternyata di situ kopi ireng juga namanya kan menarik. Apa tuh kopi ireng? Ternyata kumpulan komunitas fotografi Tebu Ireng. Nah, itu waktu itu alhamdulillah akhirnya terbentuk dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan kalau kuda ireng tadi itu tahun 2008. 2008. Kalau kuda ireng 2016. 16. Lah, kopi irengnya tahun 2017. Tahun 2017. Iya. Oh, berarti ada jarak yang lumayan jauh ya antara Jauh. kuda ireng sama kuba ireng dan Iya, kopi agak ireng. jauh. Agak jauh. Tapi waktu itu Banjari sudah ada karena sama, maksudnya itu ekstranya ada. Tapi itu mulai Istilahnya terbentuk. udah ada dari dulu. Dari Cuman kan dulu. belum corongnya belum Ada wadah. belum ada wadahnya. Ya alhamdulillah sejak ada wadahnya semua ini semua bisa tersusun rapi itu. Iya. Dan kegiatan di pesantren itu kelihatan hidup gitu. Benar. Gitu. Nah, itu aslinya dulu tuh kita sama teman-teman tuh masih punya lah keinginan untuk membuka lagi di bidang qiraah. Kalau kiroah nanti berarti tapi kan apa belum. namanya? Ustaz? Ya, ini belum dipikirkan. Aslinya kepingin karena setiap ada acara tuh bingung kadang cari qiraah. Kalau kita MC, kita nggak bingung, tinggal aja calling ke pembina kuda ireng. Ada acara Banjari, tinggal ke Ustaz ini. Nah, tinggal qiraah ini kan belum itu. Kadang ya sepaket dengan Banjari anak-anak. Iya. Tapi kalau ada wadahnya kan juga enak lah. Benar. Nggak sampai kehabisan stok. Ya, semoga 2023 tahun baru ini segera Amin. muncul ya. Ustaz. Launching lah. Launching lah itu minimal. Ini Ustadz, kira-kira kenapa bersepakat untuk namanya itu agak apa ya? Ireng semua gitu. Ustadz. Mungkin nanti kalau Kori muncul juga jadi Kori Iya, ireng gitu. Ya, yang lebih-lebih lah kita nggak sehebat apapun kan nggak tinggalkan dari ibarat kacang itu kan tidak lupa dari kulitnya. Iya. Nah, nanti kita ini semua dari pesantren Tebu Ireng. Ya, tabarukan lah di nama Tebu Ireng itu. Oh, oke, siap. Jadi nggak ada filosofi yang Nggak. dalam gitu ya, sekedar Nah, ya, intinya tabarukan gitu. harus kita centelkan lah nama Tebu Ireng itu. Iya. Nah, jangan salah artikan yang ireng itu orangnya ireng-ireng ya. Bahaya. Tapi masuk juga. Tetapi kadang ketua kuda ireng orangnya putih. Oh iya, kalau dari ini sendiri Ustaz, kuda ireng ya, mungkin Iya. bisa ditampilkan sedikit profil dari pesertanya itu, mungkin ada yang sudah nasional dan lain sebagainya. Ada. Jadi yang di Go Nasional itu awal kali aksi Indosiar. Aksi Indosiar. Aksi Indosiar pertama kali dituju di pesantren Tebu Ireng. Iya. Awal kali sebelum dari TV Indosiar keliling seluruh Indonesia, yang pertama kali dituju adalah di pesantren Tebu Ireng. Nah, kebetulan waktu itu di sini sudah siap ada wadahnya. Mungkin kalau keliling-keliling kan perorangan lah. Nah, di sini sudah ada wadahnya. Dari situ kita langsung alhamdulillah yang masuk di televisi langsung 3 anak.
Habis itu ya alhamdulillah setiap tahun dari kami itu selalu ngirim. Meskipun tidak juara, tapi anak-anak sudah masuk lah di ranah finalis apa Iya, iya. 5 besar kadang masih masuk. Ya setidaknya memberi pengalaman Iya. gitu ya tadi ya. Pengalaman mahal. Dan embrionya itu aslinya berasal dari beliau sendiri. Embrio apa itu? Awal kok bisa anak-anak kuda ireng itu bisa tembus sampai ke aksi gitu. Karena beliau kan dulu kan penggagas, maksudnya yang berani untuk ikut event-event lomba pidato dimanapun, bahkan di mall di mall ya itu juga pernah pidato di mall. Iya. Dan ini sosoknya seperti ini. Wajah-wajah kan tuh di sini. Gitu, pidato di mall saya bayangkan orang milih kelambi, milih baju. Olah ta'ala. Iya dulu itu sering memang. Tapi alhamdulillah selama perlombaan itu apa ya, ketika pulang itu selalu bawa piala gitu dari teman-teman itu. Uniknya di situ. Setiap lomba itu mesti bawa piala. Kemudian yang ini Ustaz, kalau dari Banjari ikut apa ya, profil-profil mungkin sejarah, mencetak sejarah untuk megang nasional, ikut nasional itu juga pasti sudah sering gitu. Nah, Kalau untuk Banjari sendiri mungkin karena karena apa? Eventnya yang kurang. Jadi untuk nasional itu kadang jarang ada event yang tingkatnya nasional. Tapi ketika kemarin itu kita juga mengirimkan delegasi untuk yang ikut nasional, alhamdulillah juara. di Jogja itu ya. Yang di Jogja juga, yang di Jogja itu yang membuat ada menantu dari Habib Lutfi. Oh iya. Nah, itu bikin acara event sholawatan itu sholawat Nusantara. Nah itu alhamdulillah kita mendapat juara. Alhamdulillah waktu itu meskipun harapan 1 dan mendapatkan vokal terbaik. Meskipun harapan 1 tapi vokalnya vokal terbaik. Jadi dapat dua juara. Dua juara, dua iya, piala ya, harapan 1 sama Vokal terbaik. Iya iya iya. Kalau dari Kopi Ireng mungkin ada yang bisa cerita mungkin. Untuk apa? Prestasi. Iya, prestasi. Untuk Kopi Ireng itu adalah prestasi anak-anak. Yang pertama di prestasi lokal itu ya alhamdulillah lah, setiap kegiatan yang di Tebu Ireng itu bisa tercover lah. Yang penting kita juga perlu lah bukti sejarah, itu penting lah foto itu. Iya. Jadi yang dulunya hanya sekedar acara itu paling tidak sudah tercover. Nomor 2, memang untuk lomba di kameramen ini agak sedikit itu. Agak sedikit. Tapi kita setiap ada event ya selalu ikut partisipasi itu selalu. Tapi ya juga waktu itu pernah lah alami juara di tingkat nasional ya waktu pernah. Jadi alhamdulillah dari Kuda Ireng, Kubah Ireng, Kopi Ireng juga semua merasakan level dari hal yang rendah tingkat lokal sampai ke tingkat nasional, semua merasakan. Tingkat kabupaten, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Dan belum internasional. Iya belum. Lo pernah di Kuda Ireng pernah ngadakan ikut di mana, daerah mana? Yang online Korea Selatan. Yang diadakan oleh PWNU online. Itu juara berapa Gus? Ada 2 juaranya. Yang satu juara sama juara 2. Juara 2, ada satunya juara berapa ya? Itu tingkat internasional. Internasional. Berarti pakai bahasa Arab Inggris gitu. Tetap pakai bahasa Indonesia. Oh. Tapi yang ngadain dari PW Korea Selatan. Korea Selatan. Ya, hitungannya juga nasional Korea Selatan. Iya. Internasional gitu ya. Internasional. Benar. Jadi alhamdulillah lah teman-teman adik-adik juga bisa semangat lah. Iya. Ada salah satu tadi yang sempat disinggung oleh Ustadz Mustafa, ada festival Dai Nasional. Iya. Lah, mungkin bisa kita kaji lebih dalam gitu Ustadz tentang festival Dai ini. Iya. Ya sekaligus nanti kalau ada penonton yang mau daftar kan, kita sangat terbuka lebar. Nanti ada 2 event nanti. Yang pertama tanggal 16 ini festival Dai tingkat nasional, disingkat Fesdanas.
Fesdanas. tanggal 16 Februari. Nah, nanti ada juga tanggal 23 nanti disampaikan oleh Ustadz Hilmi, ada Fesban nanti. Festival Banjari Ya, nasional. nasional juga. Jadi ini nanti salah satu agenda yang sudah ditunggu-tunggu oleh peserta. Karena kemarin sempat 2 tahun libur karena COVID. Iya, iya. Dan ini juga nanti insya Allah akan dihadiri oleh peserta yang tingkat nasional. Kadang itu ngadakan event tingkat Jawa Bali ya. Pesertanya ya di kota itu sendiri. Nah, tapi kalau ini insya Allah tidak. Ketika kita ngadakan tingkat nasional ya pesertanya memang benar-benar nasional. Waktu itu ada yang dari Aceh, dari Sumatera sampai Kalimantan ada semua. Insya Allah nanti tanggal 16. Karena di event ini tuh lombanya sangat menantang. Beda dengan lomba-lomba di lain, memang kita membuat ciri khas sendiri. Menantang, maksudnya boleh diceritakan itu? Bisa. Nanti kan ada 2 tahap. Tahap pertama, bahkan 3 tahap. Tahap pertama lewat online. Jadi kita tampung semua peserta, kita ambil 80 terbaik. 80 terbaik. Ya, 80 peserta itu kita undang di sini, kita lombakan lagi. Berarti Kita 80 ini diundang ke Tebu Ireng gitu. Diundang di Tebu Ireng, kita lombakan lagi, kita ambil 6 juara. Nah, 6 terbaik ini difinalkan lagi. Oh, 6 terbaik difinalkan lagi dengan tema dadakan. Temanya itu langsung dari jurinya. Iya, iya, iya. Umpama, ayo tampil dengan tema tentang santri di era milenial. Nah, maka mau nggak mau peserta ini harus siap. Siap nggak siap ya harus siap gitu. Nah, ini kalau benar-benar tidak berkualitas akan gugup nanti. Iya, 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 iya. Jadi memang inilah ciri khas yang diadakan oleh Kuda Ireng. Jadi memang kita itu bukan polling SMS. Ya, bukan polling SMS, jadi siapa yang kaya dia yang menang, tidak. Nah, ini enggak, memang benar-benar mencari bakat yang baik. Itu kadang ada yang juara di TV, yang ikut di TV, di sini kalah. Iya, ada. Jadi dari peserta Dai TV ikut di sini nggak menang. Karena yang di sini yang cari adalah benar-benar bakat. Tapi dari 80 peserta ini nanti mendapatkan penghargaan semua. Jadi nanti prosesinya itu seperti prosesi wisuda. Jadi semua peserta itu kita kasih penghargaan, sertifikat, terus kalung wisuda sebagai lolos di tahap pertama tadi itu. Iya, iya. Jadi baik yang menang maupun yang kalah itu dapat penghargaan. Nah, bedanya yang 6 tadi dapat uang. Yang 80 enggak gitu aja. Dapat kalung. Kalung. Itulah yang menjadikan ciri khas di Kuda Ireng ketika event. Makanya timbul mental-mental yang luar biasa karena digojloki oleh ribuan santri ketika final itu. Apalagi pesertanya nanti yang juara itu ada yang finalis, ada yang cewek cantik, wah tambah rame itu. Iya, itu mulai buka pendaftaran. Sudah tanggal berapa? 25 Desember kemarin. Ditutup tanggal 25 Januari. Oke. Ini sekarang yang pelaksana ya. Itu bisa dibuka di IG-nya Kuda Ireng. IG Kuda Ireng Iya. sendiri. Cari aja Kuda Ireng gitu aja. Oh gitu, siap. Iya. Insya Allah udah ketemu. Iya. Kalau dari Festival Banjari, Iya. Ustaz. Di Festival Banjari ini kita mengambil dari pesertanya itu dari para pelajar. Jadi Festival Banjari sama senasional, tapi diambil dari umurnya maksimal 19 tahun. Karena kalau biasanya Festival Banjari itu ada 2, ada Festival Banjari tingkat pelajar, ada yang tingkat umum. Nah, karena dengan kita biasanya kan juga ikutnya yang pelajar, akhirnya kita mencoba untuk festivalnya tingkat pelajar. Festival Banjari tingkat pelajar maksimal umur 19. Kadang kan ada pelajar yang siapa itu umurnya ada yang
23. Iya. Ini masih nggak tahu, mungkin karena masih cuma pelajar aja. Tapi ketika ditanyakan ada KTS-nya atau ada tanda dari perwakilan dari sekolah apa, itu masih ada. Nah, nanti kasihan yang lainnya. Iya, Makanya benar. kita maksimal umur 19. Maksimal umur 19 ya. Mungkin dalilnya ya belajar sampai mati gitu Ustaz. Jadi belajar terus. Iya, kalau di kuda ireng tadi itu ada batasan usia Ustaz? Ada yaitu umur 13 sampai umur 22. Ini pelajarnya dari 13 sampai Umur berarti lulus itu namanya kuliah S1. Iya. Tapi memang ada orang ini nggak imbang, masa anak kecil ditandingkan dengan yang besar. Tapi kadang juga ada anak kecil skillnya bagus, bisa mengalahkan yang besar tapi nggak punya skill kan itu. Iya. Jadi ukurannya bukan hanya sekedar umur, tapi juga kualitas keilmuannya peserta itu. Bahkan sempat juga anak kecil yang masuk final tadi. Ya ada. Waktu itu pernah menjuarai Bilkis ya. Iya. Waktu itu masih SMP, dia juara 2 tingkat nasional di sini. Terus ada satu lagi yang apa? Yang busananya itu kayak dalang. Oh iya, kayak dalang itu ada. Iya. Oh iya, itu kalau tadi di kuda ireng itu kan ada 3 tahap yang menantang gitu Iya. Ustaz. Lah kalau di perlombaan kubah ireng ini apakah ada 3 tahap menantang itu juga Ustaz? Nah, nanti ada 2 tahap. 2 tahap. Jadi yang tahap pertama, jadi langsung peserta pagi sampai sore. Nah itu ada penyisian. Penyisian, nah nanti kita mengambil 6 terbaik. Nanti kita taruh di final di setelah Isya di malam harinya. Itu pelaksanaan festival Banjari itu mulai dari kapan Ustaz? Pendaftarannya juga sama ya berarti? Untuk pendaftarannya ya sudah mulai, kita tutup pada tanggal 17. Nah nanti pelaksanaannya 1 minggu setelah acara Pesdanas itu. Pesdanas. Tanggal 23. Karena kalau kita gabungkan jadi satu kan tempatnya kurang memadai nanti. Terus yang kedua nanti sing kono pola ta'ala sing kene selawatan. Tapi uniknya 3 organisasi ini selalu bersatu. Kuda ireng, kopi ini selalu bersatu. Iya. Acara itu yang bagian MC, bagian kuda ireng, yang isi acara kuda ireng, nanti dokumentasi kopi ireng. Selalu bersatu dari dulu. Benar. Selalu bersaudara lah. Iya. Dan saling melengkapi. Tinggal kira tadi belum ada. saya kira itu yang menjadi nilai uniknya ya Ustadz. Iya. Organisasi di Tebu Ireng. Kadang kalau di tempat lain itu antar organisasi itu ya meskipun tidak belajar itu sudah mulai diajari sikut-sikutan gitu. Iya. Nah, tapi kalau di Tebu Ireng kita enggak gitu. Jadi kalau kita nggak diajarin sikut-sikutan, Ragu-ragu jadinya lah. sweet. Ayo kamu yang maju, yang menang maju gitu. Iya. Kemudian ini yang terakhir mungkin kita berbicara tentang prospek dari 3 organisasi ini Ustaz. Mungkin bisa dimulai dari ya tetap yang lebih tua dulu, Kuda Ireng. Prospek gimana? Prospek ke depan apa yang diharapkan oleh sebagai pembina, Ustadz senior gitu. Harapan kami ya yang pertama selalu istiqomah lah. Jangan sampai organisasi yang kita bangun dari awal, dari kecil sudah lumayan besar kemudian hilang begitu saja, jangan sampai lah. Di harapan saya ini kan bukan organisasi kita, tapi ini sebuah adalah pesantren. Iya. Yang kita bawa pesantren karena sekali lagi ketika kita mengabdikan di pesantren ini bukan pesantren yang butuh pada kita aslinya. Iya. Tapi kitalah yang butuh pesantren. Pesantren. Karena butuh keberkahan beliau-beliau, butuh ridhonya beliau-beliau sehingga organisasi ini bisa menjadi besar dan selalu eksis. Umpama tanpa barokahnya beliau-beliau, ya mungkin 3 organisasi ini nggak bisa berkembang. Ini semua adalah semata-mata tidak lepas dari barokahnya beliau-beliau. Dan saya juga berharap
nanti estafetnya saya sudah nikah, ini yang belum. Nah, ini saya harap sekarang kuda ireng dipegang oleh Gus Dani ini. Nah, selanjutnya saya harap kader-kader beliau nantilah juga yang meneruskan. Jangan sampai 3 organisasi ini nanti di suatu waktu terus menghilang tanpa jejak, jangan sampai lah. Harapan saya mudah-mudahan selalu istiqomah lah. Itu. Oke, mungkin Gus Dani ada harapan tentang organisasi kuda ireng ini secara khusus gitu sebagai calon estafet. Sudah ini. Oh, sudah ya, sudah saya menikah sudah tongkat estafetnya sudah pindah ke sini. Kamu mau menikah ya bolak-balik. Padahal ini Semuanya tersindir di sini. Ya mungkin saya sebagai apa ya? Ya tuntutan saya sebagai junior yang baik di depan beliau-beliau. Ya mungkin ya atas doa beliau-beliau yang senior saya, ya semoga bisa istiqomah tadi. Dan juga selain itu organisasi ini kan dibuat nggak lain tidak bukan kan untuk santri, teman-teman santri. Ya. Jadi harapannya juga ya adanya organisasi ini bukan tidak merugikan santri, tapi sisi lain itu bisa mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, bakat-bakatnya santri itulah. Iya. Jadi ya fokus utama kita ya ke teman-teman santri itu. Baik. Ikhlas lillahi ta'ala semua. Iya. Mungkin dari Ustadz Hilmi. Nah, ya intinya juga tidak jauh berbeda. Ya semoga tetap istiqomah. Karena apa? Karena kalau kita latihan terus, insya Allah nanti ketika kita pulang, nah itu pasti ada manfaatnya. Karena di era milenial sekarang itu dakwah kan tidak hanya cuma lewat tangan. lewat pidato, ya nyun sewu, tidak hanya lewat pidato. Bahkan sekarang kan banyak dai-dai juga yang menggunakan campuran alat rebana dan lain sebagainya. Bahkan beliau sendiri pun ketika ono Banjar ini langsung nyanyi karpet masih suaranya luwih api. karena ya itu tadi tantangan zaman, akhirnya kita rasa juga untuk pidato atau dan lain sebagainya itu kita juga butuh namanya Banjari atau sholawatan itu. Iya. Mungkin yang terakhir nggih, Ustadz. Yang dari Kopi Ireng gitu. Iya. Harapan dan ya prospek ke depan gitu. Untuk Kopi Ireng ya sama semua. Tadi kepinginnya kita semua juga semoga istiqomah dan lebih baik lagi lah. Lebih baik, selalu berbenah, sehingga kekurangan-kekurangan itu bukan sebagai alat untuk menjatuhkan, tapi harus lebih baik lagi lah. Itu harapan saya. Dan lebih kegiatan yang di pesantren Tebu Ireng ini harus lebih tercover semua lah untuk teman-teman Kopi Ireng lah. Itu harapan saya. Ya mungkin teman-teman santri sekalian, terima kasih sebelumnya ya Ustadz sudah datang di studio kami ini. Dan ya harapannya ke depan baik itu dari Kopi Ireng, Kuda Ireng ataupun Kubah Ireng semua dapat solid dan senantiasa ya mencetak santri yang sangat bermanfaat di masyarakat ke depan. Amin. Oh ya, boleh spill IG dari masing-masing organisasi ini. Nambah followernya. Ayo, Gus. Saya IG pribadi ini. IG boleh, IG pribadi boleh, IG organisasi sekalian. Kalau IG sosial media Kuda Ireng sendiri itu ada di @kudaireng. Ya. Facebook juga ada. Kumpulan Kuda Ireng kumpulan Dai Tebu Ireng. Itu Facebook. Nah, jadi terus web juga ada. Diketik aja Kuda Ireng kumpulan Dai Tebu Ireng. YouTube juga ada. YouTube juga ada. Iya. Dari Kubah Ireng. Kubah Ireng IG-nya Kubah Ireng
Ngisor apa? Underscore. Underscore. Kebaireng underscore Indonesia. 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 Dari Kalau- channel YouTube-nya juga sama Kubaireng Indonesia. Iya, yang kalau kopi ireng Sama Sama, kopi ireng. kopi ireng. Kopi ireng. Kopi ireng itu aja. IG, YouTube. Kopi ireng. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sekali lagi Iya. Ustadz sudah hadir di studio ini, dan teman-teman santri sekalian. Tadi juga sudah disampaikan ada Festival Banjari, Festival Dai Nasional. Silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar dan mencoba tantangan baru kalau dalam dunia dakwah gitu ya. Bisa mendaftar di IG Instagram Kuda Ireng. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Apa ya, kalau kesimpulannya ya teman-teman simpulkan sendirilah dari apa yang kami bicarakan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami bincangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tebirong Online, media informasi pesantren.